Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi matematika untuk kelas 9. Kita bertemu dalam materi grafik fungsi kuadrat. Yang kemarin itu persamaan kuadrat ya. Sekarang kita lanjutkan dengan grafik fungsi kuadrat. Grafik itu gambar, berarti kita akan menggambar fungsi kuadrat. Perhatikan judulnya menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh ya. Nomor 1, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx. Fungsi ini dipakai f, jadi fx itu maksudnya fungsi kuadrat kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nomor 1. Kemudian nomor 2 nya nanti sama pertanyaannya, cuma ini fx sama dengan min. Nah ini ada minnya di sini, depan ini min, dikurangi 2x ditambah 15. Kita jawab ya sama-sama. Kita tulis dulu. Jadi persamaannya yang nomor 1 yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurang 8. Nah, karena kita akan menggambar, gambar itu nanti ada sumbu x, sumbu y. Jadi tidak ada sumbu fx. Jadi fx-nya kita ganti dengan y. Jadi persamaannya menjadi y sama dengan 2x x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Kita lanjutkan. Karena grafik itu nanti akan memotong sumbu x ya. Jadi akan memotong sumbu x, berarti kita y-nya ini, kalau memotong sumbu x berarti y-nya ini 0. Jadi persamaan ini y-nya ini kita ganti dengan 0 ya. Jadi nanti begini, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, y-nya kita pindahkan ke sini sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan garis memotong sumbu x ya, memotong sumbu x berarti y-nya 0. Nah, kita faktorkan seperti ini ya. Nah, sama dengan 0. X kuadrat asalnya dari x kali x gitu kan. Nah, untuk mengisi angka di sini caranya waktu di kelas 2 sudah belajar. Ini kan 1, ini 8. 1 kali min 8, min 8. Cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 8. Kalau ditambahkan hasilnya min 2. Berapa dan berapa? Jadi kalau dikalikan hasilnya min 8. Kalau ditambahkan hasilnya min 2. Itu bilangannya adalah di sini 4 dan 2 ya kan. Kalau dikalikan min 8, kalau ditambahkan min 2. Nah, berarti di sini yang min, di sini yang plus. Ya, coba 2 kali min 4, min 8, 2 ditambah min 4, min 2. Jadi bilangannya seperti ini. Ya, kemudian kita lanjutkan seperti yang kemarin, ya. Kalau ini 0 berarti x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2-nya pindah ke sini, jadi min 2. Ya, jadi yang pertama nanti memotong sumbu x di titik min 2 ya, min 2,0 karena y-nya 0. Jadi akan memotong sumbu x di titik min 2,0 ya. Kemudian yang ini x dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4-nya pindah sini jadi plus. Nah, yang kedua nanti memotong sumbu x-nya di titik 4,0. Jadi akan memotong sumbu memotong sumbu x titik memotong sumbu x di titik ya. Yang pertama itu min 2,0 dan yang satunya 4,0.
Nah, baru kita gambar ya. Ini dia harus menyediakan garis ini ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menggambar grafiknya ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini pelajaran ini sudah dibelajar di kelas 1 maupun kelas 7 dan kelas 8. Ya, belajar dulu diagram kartesius ya. Nah, seperti ini. Oke, ada sumbu X, sumbu Y. Ya. Sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Nah, jadi kita akan menggambar nanti garis ini grafik ini akan memotong sumbu X di titik min 2,0 berarti di sini ya. Jadi akan memotong di sini, dan 4,0 berarti akan memotong juga di sini. Jadi akan melewati ini dan ini. Nah, kemudian kita harus menentukan, yaitu satunya menentukan titik puncak. Nah, titik puncak ini ada yang maksimum, ada yang minimum. Kalau yang maksimum bentuknya seperti ini, maksimum. Nah, kalau minimum bentuknya seperti ini. Ya, berbentuk parabola. Jadi cara untuk menentukan titik maksimum atau minimum ada rumusnya, yaitu jadi titiknya itu nanti kan berbentuk X, Y ya. X-nya itu, jadi untuk menentukan X-nya itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, ini untuk menentukan X-nya. Nah, min B, yang dimaksud min B yang mana ya? Ini dari persamaan ini. Ini kan angka di depan X ini X kuadrat, angka di depan X kuadrat kan ini A. Ini B, ini C. Ya, masih ingat ya yang kemarin persamaan kuadrat. Jadi angka di depan X kuadrat A, ini B, ini C. Jadi min B per 2A. Min B. B-nya ke min 2. Jadi min 2. Min 2 per 2A. 2 kali A, A-nya 1. Jadi sama dengan min jadi plus. Ya kan? Min. Kan? Nih. Min jadi plus. Bagi 2 kali 1, 2. Berarti sama dengan 1. Jadi nanti X-nya adalah 1. Nah, untuk mencari Y, rumusnya untuk mencari Y-nya, rumusnya yaitu pakai diskriminan. Diskriminan ini D kuadrat dikurangi 4A kali C. Nah, diskriminan namanya ini ya. Dibagi dengan ada minnya di sini. Min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, ini rumusnya. Jadi ada min B-nya dulu, mana B-nya tadi? Ini min 2 ya. B-nya min 2. Berarti min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat. Nah, dikurangi ya kan? Panjangkan lagi. Min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A-nya berapa? 1 tadi ya. Nah, A-nya 1. 4 kali 1 kali C. C-nya yaitu min 8. C-nya min 8. Min 8. Nah, dibagi dengan 4 kali A. A-nya adalah 1. 4 kali 1. Ke bawah aja ya. Min 2 dikuadratkan berarti 4 ya. Nah, ini dikurangi ini kan min ya. 4 kali 1 kali min 8. Jadi min plus jadinya. Ya, plus 4 kali 1 kali 8 yaitu 32. Nah, dibagi 4 ya. Ya, dibagi 4 ya. Nah, sama dengan ini kan berarti min ada minnya ya. Dikasih kurung aja supaya bisa gini. Nah, gini.
min 4 tambah 32 berarti min 36, ya kan? 4 tambah 32 4, ya kan, tambah 32. Ini ada minnya ya, minnya ini min, berarti min 36 per 4 berarti min 9. Nah, jadi titik puncaknya nanti minimum atau maksimum X-nya 1, jadi titik puncaknya karena nanti di bawah ini yaitu 1, min 9. 1, min 9 berarti ini 1, min 9. Nah, kira-kira di sini nanti letaknya. Nah, di sini titik puncaknya ini. Supaya gambarnya nanti digambar pakai pensil aja ya. Jadi ini titik pertama tadi min 2,0, kemudian 4,0 ini. Jadi ini sebagai sumbu simetrinya ini. 1 ini. Ya. Nah, ini sumbu simetrinya ini. Nah, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini letaknya di tengah. Ya, di sini 1, 2, 3. Ada di sini juga 1, 2, 3. Jadi ini sumbu simetri ini letaknya di tengah-tengah. Jadi nanti grafiknya berupa parabola. Nah, titik puncaknya di sini. Ini kalau kita gambar gini kira-kira. Ya, ini berbentuk parabola. Nah, kira-kira begini nanti. Itu juga yang ini ya. Makanya pakai pensil supaya bisa, kalau salah bisa dihapus ya. Ya, saya kira gini gambarnya ya. Nah, ini grafiknya berbentuk parabola. Nah, jadi ini titik puncaknya. Karena di bawah berarti titik puncaknya disebut titik puncak minimum. Ya, jadi titik puncak minimumnya yaitu 1, min 9. Kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y berarti kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya itu 0. Jadi X-nya 0. Nah, berarti di sini. Ya, jadi X-nya di sini 0, di sini X semua. Ya, yaitu 0, min 8. Atau kita masukkan ke rumus ini tadi. Ke persamaan ini. Betul apa enggak coba? Ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Nah, itu kan. Nah, kalau memotong sumbu Y berarti X-nya di sini 0. Jadi kita ganti dengan 0. Jadi Y sama dengan ini kita ganti dengan 0 kuadrat ya kan? Dikurangi 2 kali 0 ya kan? Dikurangi 8. Berarti Y sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 2 kali 0 0 berarti ya. 0 dikurangi 8 jadi min 8. Ya, jadi betul ya. Jadi memotong sumbu Y di titik 0, min 8. Jadi X-nya 0, Y-nya min 8. Jadi di sini letaknya. Nah, demikian untuk yang pertama tadi, soal yang pertama ya. Yang persamaannya tadi ya. Persamaannya X kuadrat Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, jawabannya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini berbentuk, grafiknya ini berbentuk parabola namanya. Nanti kita lanjutkan nomor 2 ya. Ya, kita lanjutkan nomor 2 tadi persamaannya ini. Ya, Fx ya kan sama dengan min X kuadrat dikurangi 2X tambah 15 atau Y ya kan sama dengan min X kuadrat dikurangi 2X
tambah 15. Nah, seperti tadi, karena kita akan mencari titik potongan sumbu X, jadi Y-nya harus 0. Jadi ini anggap saja ini 0 nanti. Tapi untuk ini ada ini negatif nih ya, supaya tidak susah. Ya, supaya tidak susah, ini kita kalikan min 1 dulu semua. Kalau dikalikan min 1 berarti kebalikannya, jadi nanti X kuadrat. Ini jadi plus 2X. Ini jadi min 15. Sama dengan 0. Kayak tadi sama ya, baru kita faktorkan kayak tadi. Nah, seperti tadi diginikan dulu, difaktorkan. Di sini X, di sini X. X kali X kuadrat. Nah, cari dua bilangan kayak tadi. Satu ini min 15. Jadi, cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 15. Kalau ditambahkan hasilnya 2. Berapa dan berapa? Kalau dikalikan min 15 berarti kan angkanya 5 dan 3 ya. 3 di sini boleh. Sini 5. Nah, min 15 berarti salah satunya min. Nah, kalau ditambahkan sama dengan plus 2 berarti yang ini plus. Yang ini min. Ya kan? Kalau dikalikan min 15, kalau ditambahkan plus 2. Nah, kalau ini 0 berarti X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti X-nya pindah sini sama dengan 3. Atau yang ini X ditambah 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5. Nah, berarti titik potong dengan sumbu X-nya kayak tadi sama ya. Titik potong. Titik potong dengan sumbu X yaitu di titik berapa? 3,0 dan min 5,0 ya, gitu ya. Baru kita gambar ya, gambar seperti tadi. Ini harus menggunakan garis ya. Nah, kita sudah gambar ya, gambarnya seperti ini. Ini sumbu X-nya yang mendatar kayak tadi sama ya. Ini skalanya. Kemudian yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, kita gambar sampai di sini aja. Ini ke bawah berarti negatif 1, negatif 2 dan seterusnya ya. Nah, mungkin sampai sini aja cukup. Nah, kita gambar yaitu titik potong dengan sumbu X-nya 3,0. 3,0 berarti di sini. Ya. Kemudian min 5,0 berarti di sini. Nah, di sini. Ya, jadi ini dan ini. Nah, kemudian cari seperti tadi sumbu simetri. Sumbu simetri itu sebetulnya tidak usah pakai rumus yang tadi juga bisa. Ini jaraknya ke sini semini. Jadi X1 dengan X2 ditambahkan bisa juga begitu. X1 tambah X2 baru dibagi 2. Bisa juga begitu, atau bisa juga pakai rumus yang tadi yaitu ini, rumus yang tadi yaitu ya, untuk menentukan sumbu sumbu simetrinya atau mencari X-nya. Karena kita mencari titik puncak, jadi X-nya yaitu min B per 2A kayak tadi bisa juga. Atau bisa juga dengan cara yang lain yaitu X1 tambah X2 bagi 2, sama aja nanti hasilnya. Nah, kalau pakai yang ini kita kembalikan ke yang kita pakai ini, kembalikan ke semula lagi ini rumusnya ini. Jadi jangan yang ini tapi yang ini lagi. Min B. Nah, berarti yang ini ya, min B. Berarti min 2. Ya kan? Min 2 ya. Per 2A, 2 kali 1. Ya. Ya, 2 kali min sini ya. A-nya kan yang ini. 2 kali min 1. Ya. 2 kali min 1 karena A-nya min ini. Jadi min dengan min jadi plus, jadi 2. 2 dibagi 2 kali min 1 min 2. Jadi min 1. Ya. Kemudian cari Y-nya kayak tadi sama. Y-nya berarti
rumusnya kayak tadi sebut sama B kuadrat, ini kan B kuadrat min 4AC per 4A, ada minnya ya, jadi min kayak tadi yaitu B kuadrat min mana B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sama dengan ada minnya ya, B kuadrat, B nya berarti yang ini nih ya, ini atau ini sama, jadi min 2 kuadrat kurangi 4 kali A kali C, 4 kali A, A nya min 1, ini A nya min 1, C nya yaitu 15 per 4 kali min 1. Nah, ya. Ke bawah sini, apa ke bawah aja. Min 2 kuadrat berarti 4. Ya. Ini ada minnya ya sini. Nah, ini min 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali min 1 kali 15, ini ada min jadi plus 4 kali 1 4 di 60 ya, 60 per 4 kali min 1 min 4 ya, hasilnya 4 tambah 60 min 64 ya, 64 dibagi min 4 berarti sama dengan 16. Nah, berarti titik puncaknya yaitu X-nya min 1, Y-nya 16. Nah, karena ini gambarnya nanti begini, nah gambarnya begini, melengkung ke atas, maka titik puncaknya disebut titik puncak maksimum. Kalau yang tadi, yang ini, karena ini di bawah, nah ini di bawah, titik puncaknya titik puncak minimum. Nah, kalau yang ini nanti gambarnya melengkung ke atas, di gambarnya apa? Titik puncaknya disebut titik puncak maksimum. Kita gambar dulu tadi ya, sudah ya. Tadi 3,0 kan, ini ya kan, kemudian min 5,0 ini. Nah, titik puncaknya berarti di sini nih, ini 16 ini kan, 15 ini berarti 16. Min 1 ini min 1. Nah, ini min 1 kira-kira ini ya. Nah, ini kira-kira ini gambarnya. Min 1,16 di sini berarti. Jadi titik puncaknya itu di sini. Ini kalau kita gambar kurvanya ya, pakai pensil aja, kira begini nanti. Nah, kalau digambar ini kira-kira seperti ini gambarnya bentuk. Nah, gini nih. Ya, kalau digambar kira-kira seperti ini. Ya. Kalau mau tahu juga seperti tadi, titik potong dengan sumbu Y, nah, ya berapa? Nah, seperti ini tadi titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya diganti dengan 0. Nah, coba ya, persamaannya kan ini, Y sama dengan min X kuadrat dikurangi 2X tambah 15. Jadi X-nya ganti dengan 0, berarti kan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 tambah 15. 0 kuadrat 0, 0 dikurangi 2 kali 0, 0 tambah 15 berarti 15. Jadi apa? Y-nya itu sama dengan 15. Jadi grafik itu memotong sumbu Y di titik 0,15. Nah, ini ya. Nih. 0,15. Jadi grafik itu memotong sumbu Y di titik 0,15. X-nya 0, ya kan? X-nya 0, Y-nya 15. Nah, demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk membedakan nanti mana yang terbuka ke atas, mana yang terbuka ke bawah. Nah, kalau ini terbuka ke bawah, ke atas ya, terbuka ke atas, titiknya titik minimum, yaitu dilihat daripada nilai A-nya ini. Nah, ini A.
ya, A-nya ini. Kalau ini positif gambarnya seperti ini. Jadi ada titik minimum, titik puncaknya di bawah. Ya, tapi kalau X-nya nilai E kuadratnya negatif seperti ini atau A-nya negatif, maka gambarnya seperti ini. Ini parabolanya terbuka ke bawah dan titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Demikian. Silakan nanti dibuka bukunya, ya, buku paket maupun buku-buku yang lain mungkin yang ada hubungannya dengan menggambar grafik fungsi kuadrat. Silakan dibuka. Kalau kurang ini nanti diulangi lagi videonya, diulangi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.